Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memberikan katekese singkat tentang ibadat Vesper Agung. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 rangkaian besar setelah uskup baru terpilih. Yang pertama, ibadat Vesper Agung atau ibadat menjelang tabisan uskup baru. Yang kedua, perayaan tabisan, yakni saat uskup terpilih ditabiskan atau dilantik. Dan yang ketiga disebut misa pontifikal, yakni misa setelah uskup baru ditabiskan. Misa pontifikal disebut juga sebagai misa kepausan, karena pontifikal sendiri diartikan sebagai kepausan. Dikatakan pontifikal karena misa ini dilaksanakan di gereja katedral. Kita tahu bersama bahwa di gereja katedral ada tahta uskup atau kadera, dalam bahasa Portugis artinya kursi. Pada saat misa pontifikal ini dilaksanakan, uskup baru telah menggunakan semua aksesoris yang dimiliki oleh seorang uskup. Kita akan mendalami bersama tentang Vesper Agung. Perlu diketahui bahwa Vesper Agung adalah ibadat sore, bukan perayaan Ekaristi. Dalam ibadat Vesper Agung ada 3 ritus atau bagian atau perayaan yang penting, yakni pertama, pengakuan iman uskup terpilih. Kedua, pengikraran kesetiaan uskup terpilih kepada tahta apostolik. Ketiga, perayaan pemberkatan insignia atau atribut dan aksesoris penanda uskup yang akan dipakai oleh uskup baru dalam tugas penggembalaannya. Lalu bagaimana urutan dalam ibadat Vesper Agung? Dalam ibadat Vesper Agung ini urutannya pertama perarakan masuk, kemudian pengantar, seruan pembuka, mada, pendarasan mazmur, bacaan singkat, kemudian dilanjutkan dengan homili singkat, lalu nyanyian Te Deum atau nyanyian lagu Allah Maha Agung, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan. Setelah pengakuan iman dan sumpah kesetiaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen. Kemudian setelah penandatanganan dokumen ini dilanjutkan dengan pemberkatan insignia dan katedra uskup. Setelah acara ini selesai dilanjutkan dengan Kidung Maria, doa permohonan, Bapa kami, doa penutup, berkat, dan pada akhirnya perarakan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih mungkin bertanya, apa isi pengakuan iman dan sumpah kesetiaan seorang uskup baru? Ini salah satu contoh ibadat Vesper Agung. Pengakuan iman dan sumpah setia uskup baru kepada tahta apostolik isinya antara lain untuk menerima dan mempertahankan di bidang ajaran iman dan kesusilaan, dan menyatakan janjinya untuk berpegang teguh pada magisterium gereja. Sebagai contohnya, pengakuan iman yang akan dinyatakan nanti oleh Monsinyur kita, Monsinyur Victorius Dwiardi. Teksnya berbunyi demikian: Saya, Victorius Dwiardi, yang terpilih menjadi uskup Banjarmasin, dengan iman yang teguh, percaya, dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, dan seterusnya. Lalu janji untuk menjadi suri tauladan bagi kawanan yang digembalakannya, menunjukkan perhatian khusus kepada para imam dan para diakon sebagai rekan-rekan sekerja, juga kepada para biarawan-biarawati, karena mereka juga mengambil bagian dalam karya yang sama. Kemudian isi janjinya yakni janji untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara,
untuk memenuhi kebutuhan spiritual seluruh gereja, mengakui dan memajukan martabat kaum awam, dan peranannya yang khas dalam tugas perutusan gereja, dan secara khusus mengembangkan karya misioner. Contoh sumpah kesetiaan kepada tahta apostolik, teksnya berbunyi demikian. Saya, Victorius Dwiardi, yang diangkat menjadi uskup Keuskupan Banjarmasin, akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Bapa Suci Gembalanya, yang utama Wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus dalam keprimatannya, dan sebagai kepala kolegium para uskup, dan seterusnya. Demikian katekese singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat demi pertumbuhan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.